Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Muslim Edison, pengampu mata pelajaran Al-Islam atau yang dikenal kalau di negeri itu pendidikan agama Islam. Pada KD yang pertama, ini adalah membahas tentang Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Al-Quran dan hadis memerintahkan kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas baik sebagai personal atau sebagai unsur dalam lembaga orang yang beriman dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu sehingga memiliki ilmu hingga ia mumpuni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kepada derajat yang tinggi. Pada bab ini kita mempelajari Al-Quran surat Al-Mujadilah, surat yang ke-56 ayat ke-11, dan Al-Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 dan ayat ke-33, dan hadis terkait tentang menuntut ilmu dengan tujuan agar kita terbiasa membaca Al-Quran secara benar, yaitu tentang menuntut ilmu, memahami dan menghayati isi kandungannya, serta dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita memiliki karakter religius, kerja keras, dan cinta ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfahil wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi famfudu la tanfudu illa bisultan. Artinya Al-Quran surat Al-Mujadilah, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, sehingga niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Pada Quran surat Ar-Rahman, hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dalam kurung melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Tafakur dalam bab ini diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas, yaitu sepupu Nabi, teladan para penuntut ilmu. Siapa yang tak kenal Ibnu Abbas? Beliau adalah sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW, bernama lengkap Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib Al-Hashimi. Berkat kepandaiannya, Rasulullah SAW memberi gelar Al-Habru wal Bahru, tinta dan lautan. Terlepas dari doa Rasulullah untuk menganugerahkan keluasan ilmu, Ibnu Abbas adalah pemuda yang sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas kecil, berusia 13 tahun. Namun ia tergolong sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, seandainya Ibnu Abbas menyamai usia kami, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang mampu menandinginya, walaupun hanya 1/10 ilmunya. Maka itu Ibnu Abbas akan segera mendatanginya meskipun sahabat itu sedang tertidur. Ibnu Abbas akan menunggunya di depan pintu rumahnya hingga kadang angin berhembus menerpa. Seandainya ia mengetuk pintu, tentu sahabat itu akan membukakan pintu untuknya. Ibnu Abbas tidak melakukannya. Ia menanti hingga pemilik rumah bangun dan mendapatinya. Wahai putra paman Rasulullah, apa yang menggerakkanmu ke sini? Seandainya kau mengirim utusan, pastilah aku akan datang. Demikian seru tuan rumah. Heran. Apa kata Ibnu Abbas? Akulah yang harus mendatangi, yang harus datang. Sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kesungguhan dan ketekunan dalam menuntut ilmu, itulah yang patut dipelajari oleh seorang muslim. Di tengah gempuran budaya serba instan, Ibnu Abbas tak mencukupkan diri tahu dari sumber kedua atau ketiga, tapi menemui langsung ke sumber pertama. Ia pun tahu bagaimana mendudukkan posisi guru dan murid. Tidak serta-merta karena sepupu Rasulullah lantas Ibnu Abbas memudahkan perkara. Ibnu Abbas memuliakan ilmu dengan mendatangi langsung sang guru, walaupun harus menunggu berjam-jam di tengah angin gurun yang berderu. Itu bahan untuk tafakur kita. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mampu seperti Ibnu Abbas?
Yang kedua, tafakkur, perenungan kita tentang ayat-ayat Allah, yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ini perlu kita renungkan. Bisa mencapai kesungguhan yang benar-benar diinginkan. Selanjutnya saya akan membacakan hadis terkait dengan menuntut ilmu. Hadis yang pertama yaitu An Anasin ibnu Malik. Jadi membacanya An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamu qalladul fanaziril jawahir wal lu'lu'a wad dahab. Artinya, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna hadis, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua orang muslim. Wahyu pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Hal ini sebagai petunjuk dari Allah tentang pentingnya membaca sebagai aktivitas mencari dan memahami sesuatu ilmu pengetahuan. Adapun hadis kedua juga dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar atau pergi untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah fi sabilillah sehingga ia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Makna hadis tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu itu dinilai sebagai berjuang di jalan Allah. Sehingga barang siapa yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bahkan bila seorang meninggal dunia saat mencari ilmu, dia akan mendapatkan surganya Allah karena dinilai sama dengan mati syahid. Hadis yang ketiga, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka fi talabil ilmi sahhalallahu bihi yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi.
Dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu ilal jannah. Makna hadis, dalam perkembangan dunia saat ini banyak godaan, permainan, dan hal-hal yang melalaikan seseorang untuk belajar atau menuntut ilmu. Seorang muslim harus memiliki semangat pantang menyerah untuk belajar. Oleh karena itu Allah menjanjikan balasan bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dengan kata wata, ta'allamu shaghiran wa'mal bihi kabiron. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Jika ada pertanyaan, silakan kalian WA pribadi. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya untuk menjadi orang baik itu ujiannya berat. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia pernah menuturkan, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang semisal, sungguh seseorang itu akan diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Maka dari itu, anak-anak, kalian jangan berleha-leha. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu,